Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian kitab Sulamut Taufiq. Marilah kita awali kajian kita dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wal mursalin, kepada istri-istri baginda, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kaum kerabat baginda, zuriyah baginda, kepada para at-tabi'in, tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada para aulia, ulama, syuhada dan salihin, kepada kedua orang tua kita dan kepada semua guru-guru kita, juga kepada pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, dan salah seorang syarikhnya Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita sebelum ini sampai pada fasal berikutnya, yaitu faslun fi awqatis salatil maktubati wa ma yudhkaru ma'aha. Fasal menerangkan berkenaan dengan waktu salat fardu dan hal-hal yang disebut bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Faminal wajibi khamsu salawatin. Faminal wajibi ay ala kulli mukallafin, maka di antara perkara yang wajib dikerjakan setiap orang mukallaf, khamsu salawatin, ialah 5 kali salat fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Sebelum ini kita telah belajar bahwa bagi setiap orang yang mukallaf, yang sudah akil, sudah baligh, maka wajib melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh agama, setiap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan sebaliknya wajib meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Maka di sini diterangkan di antara perkara yang Allah wajibkan ke atas setiap orang mukallaf itu adalah salat yang 5 waktu dalam sehari dan semalam. Salat ini sangat banyak jenisnya yang perlu kita tunaikan secara terus-menerus, jangan sampai ditinggalkan. Adalah salat yang 5 waktu yang sudah sangat terkenal namanya dan waktunya, yaitu subuh, zuhur, asar, isya dan subuh. Sedangkan salat yang lain di bawahnya tingkatannya apa yang disebut salat ar-rawatib. Salat rawatib ini salat-salat sunat yang mengikuti salat fardu,
disebut juga dengan qabliyah dan ba'diyah. Itu urutan keduanya. Ada salat sunat yang lain banyak lagi, di antaranya yang sangat utama salat sunat witir setiap malam, bukan dalam bulan Ramadan saja witir ini. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Wa adnal kamal, paling sedikitnya sempurna 3 rakaat. Sehingga paling banyaknya 11 rakaat. Yang afdal dipisah-pisahkan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang terakhir 1 rakaat. Itu pelaksanaan witir yang afdal. Ada salat tahajud, ada salat tasbih, ada salat taubat, ada salat awabin, ada salat janazah, yang praktiknya lain-lain. Ada salat istisqa. Mungkin di antara salat-salat ini ada banyak jenis yang belum diketahui cara praktiknya oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi perlu kita belajar dan terus belajar berkenaan dengan salat ini. Salat gerhana umpamanya, praktiknya tak sama. Setiap rakaat ada 2 kali membaca Fatihah, 2 kali rukuk. Salat jenazah tentu lain. Tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Jadi perlu dipelajari dengan betul, dengan sempurna, tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Jadi salat yang diwajibkan ini dalam sehari semalam hanya ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Namun sebelum itu ataupun pada permulaannya, yang diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya pada malam Mi'raj itu adalah sebanyak 50 kali. Seperti diterangkan dalam syarahnya kitab Sulam Mutafiq ini, wa kanat qabla al-hijrati bisanatin. Peristiwa diwajibkannya salat fardu ini pada Isra Mi'raj setahun lebih kurang sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Wa kanat hadhil khamsuna fi kulli waqtin min al-khamsi asyru salawatin. Dan salat yang 5 waktu ini pada permulaannya adalah 50 salat dalam setiap waktunya, ya, fi kulli waqtin min khamsi asyru salawatin. Dalam setiap waktu dari yang 5 waktu yang sekarang ini, ya, ada sebanyak 10 kali salatnya. Jadi waktunya tetap seperti sekarang, tapi setiap waktu itu ada 10 kali salat, 2 rakaat. Jadi waktu zuhur salat 10 kali salat 2 rakaat, kemudian salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, sampai 10 kali salat. Jadi 10 kali salat berarti 20 rakaat dalam setiap waktu. 20 rakaat kali 5 menjadi 100 rakaat, ya. Dan peristiwanya sangat masyhur seperti diterangkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, selalu diulas oleh para kiai, para ustadz, ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendapat tugas dari Allah dalam munajat baginda di Sidratul Muntaha, di atasnya lagi di Bestawan, Rasulullah mendapat perintah salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Baginda tidak banyak permintaan ataupun tidak minta supaya dikurangi, terus menerima saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian baginda turun lagi pulang, dan setelah sampai di tempat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Muhammad, apa oleh-olehmu daripada Allah? Baginda menjawab, alhamdulillah, saya dengan umat saya diberi tugas supaya melaksanakan salat. Berapa kali Muhammad? Kata Nabi Musa. Nabi menjawab, sebanyak 50 kali sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu, itu sangat berat sekali. Aku sudah mencoba Bani Israel yang tubuhnya kekar, tegap, besar-besar, tidak mampu.
kembali lagi menghadap Allah, mohon agar dikurangi. Maka Rasulullah pun kembali bermunajat pada Allah, ya Allah, umatku tidak akan mampu, ya Allah, ini berat sekali, ya Allah, mohon diberi keringanan. Maka Allah potong 5 kali menjadi 45. Kembali lagi pulang sampai ke tempat Nabi Musa, ditanya lagi, berapa potongannya Muhammad? Alhamdulillah sudah dikurangi 5 waktu, tinggal 45. Nabi Musa masih mengatakan, Muhammad, itu masih terlalu berat Muhammad, umatmu tidak akan mampu, pergi lagi menghadap Allah. Lalu Rasulullah kembali lagi menghadap Allah. Setiap Rasulullah kembali, mohon diberi keringanan, Allah memotongnya sebanyak 5 kali, hingga terjadi ulang alik sebanyak 9 kali, yang akhirnya hanya tinggal 5 rakaat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, Faradallahu ala ummati lailatul isra ya khamsina salatan. Allah mewajibkan kepada umatku pada malam Isra sebanyak 50 kali salat. Walam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Sehingga aku berulang alik mohon keringanan kepada Allah, sehingga Allah menjadikannya sebanyak 5 kali sehari semalam. Dan perlu diingat bahwa 5 kali sehari semalam ini pahalanya sama dengan yang 50 sehari semalam itu tadi. Jadi berusahalah, mari kita bimbing diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, agar supaya dari awal lagi, sedini mungkin kita bimbing anak-anak kita, cucu kita, agar terbiasa menunaikan salat yang 5 waktu ini. Kalau dari kecil kita membimbing anak-anak kita, insya Allah hingga dewasa sampai akil balik mereka tidak merasa berat untuk menunaikan salat yang fardu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan terus membimbing kita, memberikan semangat dan taufiknya agar tetap istiqamah mendirikan salat fardu yang 5 waktu. Dan itulah modal kita yang paling utama. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah salat kita yang 5 waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.